Of 90 miles. British, German, Japanese and Italian machines were strongly represented. Siapa yang tidak mengenal dengan merek yang satu ini? Produk ini sudah sangat lama masuk ke Indonesia sejak tahun 1960. Misi ingin menyingkirkan produk Amerika dan Eropa dari pasar otomotif Indonesia. 3 tahun setelah masuknya Honda ke pasar Indonesia, Honda merilis produk mobil mereka. Perjalanan Honda sebagai produsen mobil di Indonesia mulai membaik setelah lahirnya Civic. Merek kendaraan ini menyesaki padatnya lalu lintas, sehingga layak dijuluki Raja Jalanan. Namun, pernahkah Anda tahu, sang pendiri kerajaan Honda, Soichiro Honda, diliputi kegagalan? Saat merintis bisnisnya, Soichiro Honda selalu diliputi kegagalan. Ia sempat jatuh sakit, kehabisan uang, dikeluarkan dari kuliah. Namun ia terus bermimpi dan bermimpi. Cobalah amati kendaraan yang melintasi jalan raya. Pasti, mata Anda selalu terbentur pada Honda, baik berupa mobil maupun motor. Ini yang menjadi pembahasan awal dari cerita inspiratif Honda. Soichiro Honda pada masa kecilnya selalu penasaran dan tertarik dengan sesuatu yang berbau teknis. Hal ini dapat kita lihat tentang bagaimana Honda kecil selalu mengejar mobil, bersepeda bermil-mil jauhnya hanya demi menyaksikan pesawat terbang, hingga menyaksikan cara kerja mesin penggiling padi selama berjam-jam, semuanya hanya demi memuaskan rasa keingintahuannya yang sangat mendalam tentang dunia permesinan. Meski hanya bermodal pendidikan formal, tapi Soichiro Honda adalah orang yang selalu ingin tahu lebih dan meluangkan waktunya hanya untuk mempelajari seluk-beluk tentang dunia permesinan. Tahukah Anda kalau keahlian Honda dalam memperbaiki mesin mobil pada usianya yang baru 15 tahun berasal dari mencuri-curi kesempatan mempelajari mesin mobil saat bengkel sudah tutup serta lewat buku yang dipinjamnya dari perpustakaan lewat uang hasil gajiannya sendiri. Kecintaannya kepada mesin, mungkin warisan dari ayahnya yang membuka bengkel reparasi pertanian di Dusun Kamyo, Distrik Shizuko, Jepang Tengah, tempat kelahiran Soichiro Honda. Di bengkel ayahnya memberi Katut, kakak tua, untuk mencabut paku. Ia juga sering bermain di tempat penggilingan padi melihat mesin diesel yang menjadi motor penggeraknya. Di situ, lelaki kelahiran tanggal 17 November tahun 1906, ini dapat berdiam diri berjam-jam hanya untuk mengamati cara kerja mekanis sebuah mesin yang bergerak. Jika Anda menyimak kisah sang pendiri pabrikan Honda ini secara seksama dan keseluruhan, sudah pasti Anda akan menemukan banyak kegagalan dalam usaha Honda merintis usahanya. Mulai dari ring piston yang ditolak Toyota, pabrik yang porak-poranda, jatuh miskin dan sakit, produk yang kurang diterima di pasar Amerika, serta kegagalan besar di awal ikut sertanya Honda di ajang MotoGP. Tapi apa kisah selanjutnya?
Honda selalu mampu berjuang dan bangkit hingga memiliki salah satu perusahaan roda 2 terbesar di dunia. Berkat kerja kerasnya, desain ring pistonnya diterima. Pihak Toyota memberikan kontrak, sehingga Honda berniat mendirikan pabrik. Malangnya, niatan itu kandas. Jepang karena siap perang, tidak memberikan dana. Ia pun tidak kehabisan akal mengumpulkan modal dari sekelompok orang untuk mendirikan pabrik. Lagi-lagi musibah datang. Setelah perang meletus, pabriknya terbakar 2 kali. Dari berbagai kisah bangkitnya Honda dari keterpurukan, ternyata tersimpan banyak hal yang juga perlu diperhatikan. Honda tak langsung mampu bangkit dan berjuang begitu saja, namun juga sempat mengalami masa sulit dalam kehidupannya. Saat pabriknya runtuh untuk yang kedua kalinya, Honda juga tak langsung bangkit. Ia hanya termenung meratapi rasa sedihnya di atas puing-puing pabrik miliknya. Namun Honda tidak patah semangat. Ia bergegas mengumpulkan karyawannya. Mereka diperintahkan mengambil sisa kaleng bensol yang dibuang oleh kapal Amerika Serikat, digunakan sebagai bahan mendirikan pabrik. Tanpa diduga, gempa bumi meletus menghancurkan pabriknya, sehingga diputuskan menjual pabrik ring pistonnya ke Toyota. Setelah itu, Honda mencoba beberapa usaha lain. Sayang semuanya gagal. Akhirnya, tahun 1947, setelah Perang Jepang kekurangan bensin. Di sini kondisi ekonomi Jepang porak-poranda. Sampai-sampai Honda tidak dapat menjual mobilnya untuk membeli makanan bagi keluarganya. Dalam keadaan terdesak, ia memasang motor kecil pada sepeda. Siapa sangka, sepeda motor cikal bakal lahirnya mobil Honda itu diminati oleh para tetangga. Mereka berbondong-bondong memesan, sehingga Honda kehabisan stok. Di mata karyawannya, Soichiro terkenal keras, bahkan tak jarang dia main tangan dalam arti yang sesungguhnya. Bekerja dengan Soichiro berarti ada 2 pilihan, pindah ke perusahaan lain atau belajar dengannya. Meski titik cerah terlihat, bukan berarti Honda tak punya masalah. Usahanya nyaris bubar pada 1953 karena cash flow perusahaan sempat tersendat. Oktober tahun 1958, Honda merilis sepeda motor C100 Super Cup. Setelah membangun industri sepeda motor, Honda juga membangun industri mobilnya. Mobil sport pertama mereka S360 sudah pamerkan di Tokyo Motor Show 1962. Sementara, truk kecil pertama mereka, yang diberi nama T360, mulai diproduksi pada 1963 hingga 1967. Honda terus melakukan inovasi dengan motornya tersebut. Bersama partner barunya, Kiyoshi Kawashima, Honda terus mengembangkan sepeda motornya. Percobaan dan uji coba terus dilakukan Honda untuk mendapatkan motor yang lebih baik lagi. Sebagai ajang pembuktian kualitas motornya, Honda terjun ke arena balap dengan motornya. Pada masa-masa awal, motor Honda babak belur dan selalu kalah dengan kompetitor lainnya. Namun itu tidak membuat Honda jera. Dia terus bekerja keras menghasilkan motor yang sesuai dengan keinginannya. Lambat laun Honda menuai sukses di arena balap motor dan produk motor Honda mulai dikenal masyarakat Jepang. Motor yang pertama kali diciptakan Honda saat itu dinamai A-Type yang dihasilkan sekitar tahun 1947. Mesin kecilnya hanya mampu berikan tenaga sebesar 0,5 HP, namun berarti saat itu karena irit bahan bakar dan tak perlu capek gowes lagi. Keunikan motor ini adalah cara menghidupkannya.
yaitu sang penunggang pertama kali harus menggoesnya. Setelah beberapa saat secara otomatis mesin dapat hidup. Mesin itu berjenis Chimney yang berteknologi 2 tak. Kesuksesan tak pernah lepas dari tangannya. Motor Honda berikut mobilnya menjadi raja jalanan dunia, termasuk Indonesia. Soichiro Honda mengatakan, janganlah melihat keberhasilan dalam menggeluti industri otomotif. Tapi lihatlah kegagalan-kegagalan yang dialaminya. Orang melihat kesuksesan saya hanya 1%. Tapi, mereka tidak melihat 99% kegagalan saya, tuturnya. Ia memberikan petuah ketika Anda mengalami kegagalan, yaitu mulailah bermimpi, mimpikanlah mimpi baru dan berusahalah untuk merubah mimpi itu menjadi kenyataan. Semua yang dilakukan oleh Soichiro Honda hingga menghasilkan sesuatu yang berarti adalah buah dari mimpi besarnya sejak masa kecil. Sejak kecil, Honda memang selalu bermimpi untuk bisa menciptakan mobilnya sendiri dan membuat pabriknya sendiri, dan hal tersebut pun berhasil diwujudkan berkat kerja keras yang tak pantang menyerah. Saat mimpinya terwujud pun, ia tak serta-merta berhenti begitu saja. Honda justru memulai mimpi barunya yang kemudian dilanjutkan dengan kerja keras yang jauh lebih gigih dibanding sebelumnya. Semuanya sejalan dengan apa yang menjadi filosofi Honda saat ini, yaitu The Power of Dream. Believe in your dreams, and they'll believe in you.